Kadang-kadang waktu itu Pak Fandi hanya membuat sketch di atas kertas, kemudian bikin maket di atas tanah liat miniatur gitu. Kemudian sudah. Selamat pagi Pak Juki. Selamat pagi. Apa kabarnya hari Baik. ini? Nanti kita boleh diajak keliling-keliling ya Pak sebelum kita mulai. Baiklah pemirsa, selamat pagi. Senang sekali saya Susan Bahtiar dapat menemani Anda kembali dalam acara yang selalu menampilkan bangunan-bangunan unik di mana lagi kalau bukan di Gria Unik. Pagi ini saya dan tim Gria Unik sudah berada di Yogyakarta dan hari pertama kita akan mengunjungi sebuah museum atau bangunan yang sangat unik sekali. Pemiliknya adalah almarhum Afandi. Beliau adalah pelukis terkenal. Dan kita akan berbincang-bincang lebih jelas lagi tentang bangunan unik ini dengan salah satu putra beliau yaitu Pak Juki. Baik Pak Juki, untuk pertama ini kita akan melihat bangunan yang mana? Mungkin di galeri 1 ya. Galeri 1 ya? Oke, kita langsung aja ya Pak ya. Pak Zuki, untuk galeri pertama ini konsep bangunannya seperti apa Pak Zuki? Konsepnya memang natural ya. Pak Afandi membeli tanah ini sekitar tahun 1950-an. Memang di sekitar tepi Sungai Gajah Wong. Justru oleh Pak Afandi sangat menarik ya, dekat dengan sungai, kemudian menyatu dengan alam gitu. Oke. Nah, kalau luas tanah dan bangunannya itu sendiri berapa Pak? Kurang lebih 3.500 meter persegi. Untuk seluruhnya komplek tanahnya. Iya. Kalau bangunannya Pak? Kalau bangunannya untuk galeri 1 ini saja sekitar 300 lebih meter. Nah, Museum Afandi ini sendiri terdiri dari berapa bangunan Pak? Di museum ini ada 3 bangunan, yaitu galeri pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kemudian idenya nih dibangun seperti ini, desainnya dari siapa Pak? Kebetulan desainnya adalah Pak Afandi sendiri waktu itu ya, karena Pak Afandi adalah seorang pelukis, tentunya bisa membuat desain, membuat gambar. Kadang-kadang waktu itu Pak Afandi hanya membuat sketch di atas kertas, kemudian bikin maket di atas tanah liat miniatur gitu. Kemudian sudah dikatakan atau dianggap sudah Pak Afandi puas, kemudian dibikinlah sebuah bangunan. Oh begitu. Nah kalau galeri yang pertama ini kan kalau kita lihat dari luar, warnanya itu temboknya itu seperti semen aja ya Pak ya? Alasannya apa Pak? Memang Pak Afandi tidak membuat tembok itu dicat ya, seperti bangunan-bangunan modern sekarang, karena Pak Afandi lebih suka bentuk-bentuk bebatuan yang alami. Baik. Nah, kemudian di dalam galeri ini sendiri, bentuk ventilasinya itu sangat unik ya Pak, bentuknya seperti segitiga. Kemudian saya juga temukan ada beberapa seperti cap kaki gitu di atas. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, itu memang mengambil beberapa ciri khas dari Bapak Afandi. Kemudian Pak Afandi juga punya semacam life symbol untuk berkeseniannya, ada matahari, tangan, dan kaki. Kadang-kadang ide itu terambil dari salah satu simbol gitu. Kemudian untuk yang segitiga itu Pak? Segitiga itu juga salah satunya semacam bentuk dari bangunan ini yang mengerucut tinggi ya. Kemudian atapnya juga cukup unik nih Pak. Diberi warna hijau, kuning gitu ya, dan bentuknya ada banyak sekali palang-palang kayu. Yeah. Kalau dari atap kita dari warna hijau dan kuning, kalau kita lihat dari lukisan Afandi memang itu adalah warna-warna favorit Afandi. Ya. Nah kemudian aksen pada ada kain ya Pak ya, ditaruhnya kain di atap itu ada. Kain di atap itu maksudnya selain daripada untuk mengurangi sinar cahaya yang masuk, yang mengena langsung kepada lukisan ataupun pada para pengunjung, makanya kita tutup dengan kain ini selain daripada untuk dekorasi. Nah Pak, di atap ini juga ada yang unik. Jadi setiap sambungan rangka kayu itu ada semacam ada sambungan lagi ya gitu ya. Itu gunanya untuk apa Pak? Okay. Itu memang kebetulan kayu yang sepanjang kurang lebih ini ada 10 meter kan tidak ada yang masih utuh ya. Jadi biasanya hanya kurang dari 10 kita harus nyambung. Makanya setiap di tengah sambungan ini supaya nggak terlalu kelihatan sambungan, oleh Pak Afandi dibikin semacam dekorasi ukir-ukiran. Nah Pak, kita bisa lihat juga ada sepeda yang sangat antik sekali dan juga mobil yang dengan warna juga yang sangat unik. Nah Bapak bisa ceritakan nggak? Sepeda itu namanya Relic, dibuat tahun 1975. Dengan sepeda itu Pak Afandi juga hanya untuk santai,
Kemudian yang mobil itu juga sudah banyak direnovasi, banyak dibangun. Itu namanya mobil Jelen, sama tahun 1975. Dari desain mobil itu udah beberapa kali dicat, beberapa kali dirubah. Jadi mobil itu adalah bentuknya seperti ikan duduk.